multikulturalisme. Pertama, diterapkan di Kanada pada tahun 1971 untuk mengatasi konflik antar suku, ras, dan agama, dan melindungi identitas budaya masyarakat. Kemudian yang terakhir berkembang menjadi ideologi yang menekankan pentingnya keberagaman, kesetaraan antar budaya, dan pencegahan diskriminasi. Syarat mewujudkan masyarakat multikultural. Yang pertama, konsep multikulturalisme dipahami oleh seluruh pihak. Yang kedua, adanya kesamaan pemahaman tentang toleransi dan perlindungan kelompok minoritas. Yang ketiga, perlu usaha terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat multikultural. B. Pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme adalah ideologi yang menghargai perbedaan keragaman budaya. Lalu masyarakat multikultural menjunjung tinggi perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis. Menurut Wulandari, pada tahun 2020, kebudayaan dibagi dalam 3 wujud. Yang pertama adalah gagasan, konsep, dan pemikiran manusia. Lalu yang kedua adalah aktivitas dan tindakan manusia. Dan yang terakhir adalah hasil karya benda dari manusia. Lalu ada pun pendapat menurut ahli. Yang pertama yaitu Ajmardi Azra yang menyatakan bahwa multikulturalisme adalah menerima realitas keberagaman agama dan budaya. Lalu yang kedua yaitu dari Ali Am Setiadi yang menyatakan bahwa multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui dan menghargai kesederajatan dalam budaya. Lalu yang ketiga yaitu dari Parsidi Suparlan yang menyatakan bahwa multikulturalisme adalah mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesetaraan. Lalu yang terakhir ada dari Lawrence Bloom yang menyatakan multikulturalisme adalah melibatkan pemahaman, penghargaan, serta penghormatan terhadap budaya lain. Lalu C. Bentuk-bentuk multikulturalisme. Yang pertama yaitu isolasionis, yang dimana berarti kelompok budaya hidup terpisah dan jarang berinteraksi. Contohnya komunitas Amis di Amerika. Yang kedua yaitu akomodatif, yaitu budaya dominan memberi ruang kepada budaya minoritas. Yang ketiga otonomis, yaitu kelompok minoritas ingin setara dan tetap mempertahankan budayanya sendiri. Yang keempat kritikal, berusaha menciptakan kesetaraan dan melawan diskriminasi. Yang terakhir yaitu kosmopolitan, yang berarti budaya bebas bercampur dan saling memengaruhi. Lalu D. Karakteristik masyarakat multikultural. Ciri-cirinya mampu melihat masalah sebagai warga masyarakat global. Yang kedua, bisa bekerja sama dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memahami dan menghormati perbedaan budaya. Yang keempat, berpikir kritis dan sistematis. Yang kelima, menyelesaikan konflik secara damai. Yang keenam, menjaga lingkungan melalui pola hidup yang baik. Yang ketujuh, peka terhadap hak asasi manusia dan kelompok minoritas. Dan yang terakhir, mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Lalu ada pun tantangan masyarakat multikultural. Dalam masyarakat multikultural, sering muncul sikap negatif antar kelompok yang dapat menimbulkan konflik sara. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleransi dan saling menghormati, termasuk dalam penggunaan media sosial agar tidak memicu perpecahan. Contohnya seperti prasangka atau prejudice, yaitu adalah sikap negatif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok tertentu, bukan berdasarkan sifat individunya. Prasangka biasanya muncul tanpa bukti, pengetahuan, atau pengalaman yang jelas. Lalu yang kedua ada stereotip atau stereotype, yaitu adalah pandangan atau citra tetap terhadap suatu kelompok tanpa memperhatikan kebenarannya. Stereotip sering berkaitan dengan prasangka dan muncul karena cara berpikir yang terlalu menyederhanakan. Contohnya seperti perempuan dianggap lembah dan suku tertentu dianggap pelit atau malas. Stereotip dapat membuat seseorang tetap mempertahankan pandangan lama walaupun fakta yang ditemukan berbeda. 1. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses menyatukan individu atau kelompok yang berbeda agar tercipta keharmonisan. Di era digital, teknologi membantu mempererat hubungan dan mengurangi konflik. Menurut para ahli, yang pertama ada Maurice Duverger, usaha membangun perkaitan yang erat. Yang kedua ada Swekarno Swekanto, berkaitan dengan pengadilan konflik dan penyimpanan.
Yang kedua ada faktor pendukung integrasi sosial, saling menghargai, toleransi, kesempatan ekonomi seimbang, sikap terbuka terhadap perbedaan, persamaan tujuan, perkawinan campuran, adanya musuh bersama. Yang ketiga ada bentuk dan proses integrasi sosial, akomodasi, penyelesaian konflik, koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsilasi, adjudikasi, talmet, toleransi. Kerjasama spontan, langsung, kontrak, tradisional, bentuk, kerukunan, tawar-menawar, kooptasi, koalisasi, patungan. Koordinasi, mengingatkan kesatuan masyarakat. D. Asimilasi, pelemburan perbedaan budaya menuju persatuan. 4. Bentuk integrasi menurut Mayrol Weiner. Yang pertama integrasi nasional, persatuan bangsa, integrasi wilayah, kekuasaan mencakup seluruh wilayah. Yang ketiga integrasi elit massa, hubungan pemimpin dan rakyat. Yang keempat adalah integrasi nilai, kesepakatan nilai bersama. Yang kelima integrasi tingkah laku, penyesuaian perilaku dalam masyarakat. Yang kelima, masalah dalam integrasi nasional. Horizontal, perbedaan ras, suku, agama, budaya. Vertikal, kesenjangan antara penguasaan dan rakyat. Upaya integrasi sosial dalam masyarakat digital adalah penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kebutuhan manusia dan mempererat hubungan sosial. Dampak negatif digitalisasi memudahkan akses ke hal buruk seperti kejahatan siber, perjudian dan konten dan tidak pantas. Dampaknya bisa terjadi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan, dan pendidikan. Dampak positif digitalisasi, perkembangan IPTK mempermudah kehidupan masyarakat dalam bagian aspek seperti komunikasi, belajar, dan pekerjaan. Proses integrasi sosial dilakukan untuk memulihkan keadaan masyarakat setelah terjadi konflik agar kembali aman, damai, dan harmonis. Upaya ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan tidak membeda-bedakan. Tujuan penanganan konflik antara lain menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, menjaga perdamaian dan toleransi, melindungi jiwa, harta, benda, dan serta fasilitas umum, memenuhi hak korban, memberikan kondisi fisik, mental masyarakat. Upaya pemulihan meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi. Cara mendukung reintegrasi sosial, sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Memperkuat dialog dan komunikasi antar masyarakat untuk meningkatkan toleransi dan mengurangi rasa curiga, menghapus segala bentuk diskriminasi, menimbulkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia melalui budaya seperti wayang kulit, batik, dan angklung. Beberapa hal yang mengikat integrasi sosial di Indonesia dan menjadi upaya reintegrasi sosial yaitu satu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan pemersatuan bangsa. 2. Pancasila dijadikan dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. 3. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan persatuan dalam keberagaman. 4. Bendera merah putih menjadi simbol negara Indonesia. 4. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar dan kesepakatan bersama warga negara. 6. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dipilih sebagai bentuk negara untuk menyatukan keberagaman bangsa.